Waduh, wadidaw, jam 4. Wih, ini di depan nih luar biasa ini. Waduh, stuck, nggak bisa gerak. Masih macet panjang. Nah, tubruk kan? Gila nih, kayak touring nih. Ajay. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Jumpa lagi di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau mudik dari Bogor ke Ciamis Selatan. Kan kita melalui Pangandaran kalau kita lewat selatan ya. Rumah saya di Ciamis Selatan dekat Pangandaran. Jadi kita belum tahu nih, masih mempertimbangkan jalurnya, apakah saya lewat Bandung kemudian tembus Nagreg sampai ke rumah, atau kita dari Padalarang belok kanan menuju Ciwidey, Naringgul, dan tembus Cidaun. Secara jarak lumayan jauh kalau kita melalui jalur Bandung Nagreg. Tasik Ciamis itu jaraknya bisa 290 km, tapi tadi saya cek di Google Maps, jarak tempuhnya, waktu tempuh maksud saya itu bisa di 6 jam 45 menit, mungkin sekitar 7 jam. Nah, dengan kondisi saat ini yang sedang musim mudik, ada kemungkinan kalau misalnya saya lewat situ bakal macet. Tadi saya cek di Twitter, kalau di Nagreg dan Gentong itu udah macet lumayan. Nah, saya juga belum memastikan nih sampai detik sini. Saya tadinya awalnya mau lewat Ciwidey, Naringgul gitu, cuma masih mempertimbangkan untuk hal yang lainnya. Harus ikuti lampu, oke. Saya masih mempertimbangkan juga untuk melalui jalur Nagreg. Nah, gimana nanti aja kayaknya ya. Kita ikutin aja perjalanan saya di video kali ini, jangan di skip-skip. Di puncak sekarang agak sedikit berkabut, tapi nggak sedingin biasanya sih. Dan udah mulai terurai juga. Tadi waktu di Cisarua lumayan ya, mobilnya cukup ramai lancar walaupun nggak sampai berhenti. Dan banyak juga kendaraan roda 2 nih yang saya pastikan mereka juga mudik karena bawaannya juga banyak. Masih didominasi oleh plat B dan F sih tadi kalau saya lihat. Beberapa ada plat R, ada plat D juga. Dan saya udah bawa bekal untuk sahur nih teman-teman, karena niatnya sih saya nggak mau melepas untuk puasa hari ini. Ya semoga kuat gitu, mudah-mudahan. Tadi sebelum berangkat udah diganjel dulu perutnya pakai biasa super bubur, terus sosis sama pisang 1. Terus sebelum berangkat minum kerating deng. Wah, itu luar biasa. Jadi kayak apa ya, semangat banget gitu. Jadi menggebu-gebu gitu. Karena kafein itu kan mempercepat kerja jantung katanya. Jadi kayak menggebu-gebu nih dari tadi waktu nyalip, waktu berkendara. Ya jaga-jaga aja sih, takut ngantuk. Walaupun biasanya juga nggak pakai gitu-gituan. Udah di Warpat nih teman-teman. Sebelah kanan dan depan udah puncak pas. Wah, luar biasa kabutnya nih. Mantap. Dari tadi saya belum ngelewatin bis ya. Dan truk kendaraan pengangkut barang juga ada beberapa tadi saya lihat. Kondisi lalu lintas terkini di Cipanas sudah mulai terlihat antrean kendaraan yang mengular pemirsa. Ini lumayan panjang nih dari tadi nih. Kayaknya ya mudah-mudahan karena truk doang nih di depan nih.
macetnya. Sepertinya benar karena truk nih macet. Let's go. Tuh di depan udah kosong lagi gitu. Ya, benar dugaan saya. Jadi bukan karena volume kendaraan yang berlebihan. Ya selain itu juga karena ada truk ya. Makanya setahu saya tuh bukannya truk kendaraan barang tuh dilarang dulu ya beroperasi di arus mudik ini. Apa cuma di tol aja ya? Nah ini udah kosong lagi. Lumayan. Ya sudah sampai Cianjur. Dan jalanan alhamdulillah Allah mengabulkan doa para pemudik subuh. Jadi tadi nggak ada rintik-rintik lagi teman-teman. Semoga sampai rumah seperti itu. Boleh kan ya, berharap. Oh ini ada Starbucks luar biasa Cianjur. Dan tadi sepanjang perjalanan ya banyak pengendara sepeda motor, cuma gitu ya, berantai gitu ya. Ada yang lagi nyalip truk, ada yang lagi nyalip elf. Nah kita nggak tahu nih nanti setelah lewat Padalarang, terus Cimahi, Bandung akan seramai apa. Apalagi selepas Cileunyi itu, pemudik dari arah Purwakarta, dari arah Cikarang, Karawang, dan kemungkinan teman-teman pemudik yang dari Jakarta juga akan lewat Purwakarta kemudian tembus ke Cileunyi ya. Nanti pada ngumpul di situ tuh semua. Mah nggak tahu akan seramai apa. Di Raja Mandala udah rame nih teman-teman. Nih kita udah lepas dari Kabupaten Cianjur dan masuk Kabupaten Bandung Barat. Udah rame banget, barusan juga banyak ketemu motor-motor di belakang ya, yang banyak yang rombongan kalau saya lihat. Dan ini udah mulai banyak plat Z ya kalau saya lihat, ke arah Priangan Timur. Mereka tujuannya sama kayak saya. Lumayan banyak salip-salipan di sini karena dari arah berlawanan cukup kosong, sedangkan dari arah saya cukup banyak. Nah, dan ini sih kalau misalnya ada antrean kendaraan tuh ya depannya pasti ada truk gitu. Sejauh ini 3:30 teman-teman udah masuk Raja Mandala. Nanti mungkin jam 4 atau 4:15 saya berhenti dulu ya. Kita sudah sampai Padalarang nih teman-teman. Udah mulai kelihatan kendaraan dari arah Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Jakarta yang menuju Bandung. Di sini akhirnya saya mantap memutuskan untuk melalui jalur utama, yaitu melalui Nagreg dan Limbangan. Keputusan ini saya ambil setelah melihat kepadatan kendaraan yang ada. Sepertinya tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah di jalur tersebut. Jadi saya tidak perlu memutar melalui Ciwidey dan Cidaun. Wadidaw, jam 4 nih udah masuk Bandung. Udah mulai banyak pemudik. Plat Z banyak tuh, ZC, plat D juga banyak. Nggak tahu kalau yang plat D mau mudik apa gimana. Udah jam 4.06, 7 menit lagi. Mungkin berhenti kayaknya di pom bensin aja kali yang enak, biar bisa langsung isi bensinnya juga kali ya. Ini ZT
Nih tetangga nih harusnya nih. Nanti begitu masuk Cileunyi itu, wah Cileunyi Ranca Ekek nih kayaknya udah semakin kerasa nih aura-aura arus mudiknya. Wow. Cuma tadi di lampu merah tuh udah banyak banget kan plat Z. Waduh, kayak ngerasa waduh ini tetangga-tetanggaku pada pulang. Nyobain gaspol barusan karena kemarin udah diservis. Menurut saya kayak biasa aja sih, nggak jadi, malah menurut saya lebih enak sebelum diservis karena tarikan bawahnya enak. Tapi ini tarikan atasnya lumayan enak nih kemarin setelah diservis. Bukan di ahas sih. Aduh, ini yang ngerokok. Untung pakai helm. Oke, kita istirahat dulu nih, ada SPBU. Bisa sahur-sahur. Oke, udah istirahat sahur. Mau ngisi bensin cuma aduh nanti ya, barusan penuh banget. Petugasnya juga cuma satu barusan. Yaudah, kita isi bensin di depan. Masih ada 2 bar. Masih dari Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pukul 4.50. Tadi sepanjang istirahat tuh kayak banyak banget kendaraan sepeda motor yang lewat. Dan yang istirahat juga banyak tadi, yang arah Jawa Tengah. Mungkin Cicalengka nyampe nih, 2 bar lagi. Udah sampai Cileunyi nih. Ini kalau lurus Jatinangor, Sumedang, Cirebon bisa. Nah, ini kan udah lumayan rame nih. Cileunyi Interchange. Oh. Kita belok kiri saudara-saudara arah Tasik, Garut, Pangandaran. Nah, ini udah bergabung ke arus utama mudik di Jawa Barat melalui jalur tengah. Kayaknya jalur selatan kosong ya. Jalur selatan yang saya maksud itu dari pantai selatan tuh. Ya kadang ada juga sih yang menyebut ini jalur selatan. Mantap. Kalau dari maps kelihatannya di sekitar
Nagreg yang cukup ada kepadatan kendaraan di sana. Dan sebagai informasi, semenjak saya tadi berangkat dari Bogor, jalannya bagus ya. Untuk yang berlubang sudah ada tambal-tambalan. Misalnya di Cianjur, sebelum masuk Cianjur kotanya tuh, di Tapal Kuda dan sekitarnya yang bekas longsor itu jalannya juga udah bagus tadi di Hot Mix. Jadi mungkin kesiapan infrastrukturnya juga dipastikan sudah matang ya. Jadi untuk jalanan-jalanan yang masih bermasalah, sepertinya saya lihat sih sejauh ini sudah agak diperbaiki. Dan sejauh ini sih saya belum mengalami kendala atau hambatan yang berarti di jalan ya. Walaupun banyak antrean, kepadatan kendaraan, tapi secara waktu tempuh masih normal, belum ada perlambatan dari konteks dalam hal waktu tempuh. Nah, cuma yang saya agak khawatirkan itu adalah di titik macet di Nagreg, Limbangan, dan Malangbong. Ciawi juga dikit ya. Kalau misalnya bisa lewat titik itu dan nggak terlalu makan waktu lama, kayaknya nggak nyampe 7 jam ya, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu nih nanti nyampe jam berapa. Ya, kita nikmati aja vibes arus mudik 2023. Wih, ini di depan nih luar biasa. Ini semuanya maksain tuh di atas tuh. Gokil, gokil. Demi pulang ke kampung halaman tercinta ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ini sudah masuk area Cicalengka, teman-teman. Masih padat merayap. Jadi karena titiknya tuh yang aman ya sampai Nagreg itu. Kalau dari sana yang belokan menuju Lingkar Nagreg, nah di situ mulai udah arahnya berlawanan. Jadi satu jalur, dua lajur yang berlawanan tuh. Oke, habis ngisi lagi Pertamax barusan 55.000. Dan semakin ramai para pemudik di jalan ini. Tadi juga sudah kelihatan banyak bus-bus antar kota. Udah memasuki area Nagreg ini, terlihat kendaraan mengular, tapi belum terlihat kemacetan yang berarti. Tadi sempat tersendat itu karena ada truk yang sebenarnya secara kecepatan melambat ya. Nah, ini bagus nih, di area Nagreg sini udah dipasang kon, semacam kontraflow lah ya kalau di tol. Jadi dikasih lajur yang lebih untuk dari arah Jakarta. Sudah banyak juga posko-posko mudik di area Nagreg ini, mulai dari partai, perusahaan, dan lembaga-lembaga pemerintah juga. Ini rest areanya udah penuh banget di Nagreg. Jadi kalau misalnya saya lihat di Google Maps ada merah-merah tuh, kemungkinan di sebelah situ ya. Menjelang perlintasan kereta api udah macet lagi nih. Waduh, stuck, nggak bisa gerak. Wadidaw, beneran pas masuk ke jalur yang udah nggak dua arah nih, maksudnya yang satu arah, langsung macet.
panjang nih kayaknya nih. Dan kayaknya kita bakal kejebak juga di Pasar Limbangan karena udah pagi juga nih. Sekarang jam 5.38. Barusan berhenti lagi karena ingin buang air kecil sama ini apa? Bermasalah si baterai GoPro-nya. Jadi tadi sempat ganti, terus baterai penggantinya juga error. Untung ada 2 baterai cadangan. Sorry. Ini macet tuh karena tadi kan dari 2 lajur ya, terus sekarang jadi 1 lajur, jadi kayak bottleneck gitu, kayak penyempitan. Jadi antri kan untuk masuk ke antrean yang 1 lajur ini. Semoga langsung terurai nih ke depannya ya. Dan hari udah mulai terang, walaupun agak mendung kelihatan dari sisi timur, tapi nggak yang mendung untuk potensial hujan kelihatannya. Sekarang kita mulai merayap ya teman-teman. Kalau biasanya di sini masih kosong gitu kan jam segini. Sekarang wayahna, wayai. Masih macet panjang. Ini motor ada di kiri kanan nih. Ya untungnya motor gini bisa selap-selip. Kayaknya sampai Limbangan ini macetnya. Set. Mantap nih, yang depan agak berani juga nih kan. Jadi bisa ngekor. Masih panjang teman-teman. Kalau misalnya lewat Ciwidey ini lagi asik-asik lihat pemandangan ya kayaknya. Cuma ya pasti ada juga sih yang mudik ke arah sana lewat jalur Ciwidey Ranca Bali Naringgul. Dan kalau misalnya di sana kan jalurnya sempit ya, jadi misalnya ada 1 mobil gitu, untuk nyalipnya agak repot sih karena jalannya berkelok gitu. Nggak tahu seberapa banyak kendaraan yang ke arah sana nih. Ini saya pakai masker, biasanya juga kan pakai masker, cuma ya karena macet, banyak kendaraan, jadi lumayan kerasa menghirup asapnya agak banyak nih. Tuh, agak nggak nyaman sebenarnya. Wih, mantap bro. Sikat. Masuk. Oke mas bro, gaskeun. Nah, masuk. Oh, macet lagi saudaraku. Ini udah mulai memasuki Limbangan. Mudah-mudahan sih nanti kan di Limbangan tuh ada cagak gitu kan, yang mau kalau ke kanan tuh ke Garut. Nah biasanya itu juga jadi sumber kemacetan selain pasar gitu ya. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya hikmahnya naik motor terus walaupun lewat sini ya gini macet tapi masih bisa jalan.
Ini salah satu pertimbangan yang saya jadikan bahan kenapa saya bisa memutuskan akhirnya lewat sini ya ini. Toh kalaupun macet masih bisa inilah selap-selip gitu kan. Ini kasihan juga nih yang dari arah sana ternyata kejebak macet. Pak, Bu, maaf gak jadi bawa mantu idaman, soalnya ketikung Brio rentalan, anjay. Gokil, gokil. Bagus nih tulisannya nih. Mudah-mudahan banyak nemu tulisan-tulisan kayak gitu lagi nih di jalan. Terus saya nggak kepikiran lagi kan bikin kayak gituan. Lumayan kan menghibur kalaupun misalnya lagi macet. Kalau misalnya ada yang baca kan terhibur ya. Mana ya pengen deket lagi, cuma susah sih. Ternyata dari arah sana juga macet nih. Agak repot. Ups. Nah. Mana ya? Nah itu si mas-masnya tuh. Aduh. Pasti klakson mulu berisik. Nah lo masuk ya, masuk Pak Eko. Wah tubruk kan spion doang sih. Nah ini atas sudah Pasar Limbangan nih. Sip. Maaf mas, saya mau mepet-mepet. Pak, Bu, maaf nggak jadi bawa mantu idaman soalnya ketikung Brio rentalan. Saya si masnya plat R ya, hanya dari Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Udah, saya langsung berpisah aja deh. Nah ini pasarnya teman-teman, sebelah kanan Pasar Limbangan. Nanti di depan tuh ada jalan cagak yang jadi sumber kemacetan. Nah kan udah mulai lengang di sini. Nah ini simpang yang saya maksud di depan. Nah ini salah satu sumber kemacetan nih. Tapi kok nggak ada ya? Apa ditutup ya? Nggak kelihatan. Tapi nggak cuma sampai sini, ternyata masih panjang. Tapi lumayan lah, agak bergerak nih. Yang dari arah sana stuck banget tuh. Mantap guys. Nah kan lepas dari Limbangan, ya walaupun masih Limbangan sih, lepas dari Pasar Limbangan udah mulai kosong nih kan, dari arah sana maupun arah sini. Nggak tahu nanti di depan ya. Prediksi saya sih mungkin di pasar Lowo sama di Malangbong. Nah itu kayaknya bakal ada simbol kemacetan lagi karena udah mulai aktivitas pasar kan jam segini. Alhamdulillah cuacanya seperti cerah dan walaupun mendung-mendung gitu ya, biar nggak panas-panas banget nih nanti di jalan kalau udah agak siang. Ini seger banget udara di mana nih? Kecamatan Kersamanah kali ya masuknya.
Aduh, baru juga mau videoin malah udah macet lagi. Tadi kita udah lewat Pasar Bandrek. Di Pasar Bandrek sih nggak ada kemacetan berarti, cuma karena ada kendaraan besar aja. Ini nggak tahu sampai mana nih macetnya. Nah, sesuai prediksi saya tadi, kemacetan selanjutnya di Pasar Lewo ini, karena ya udah jam 6, jadi udah termasuk siang nih jam segini, dan udah banyak aktivitas jual beli juga di pinggir jalan. Petugas ada yang standby, cuma jumlahnya tidak signifikan. Nggak bisa membendung juga nih masyarakat yang berbelanja di sini, karena banyak juga lapak-lapak yang di pinggir jalan banget. Sebetulnya kalau misalnya saya tadi awalnya niat untuk lewat sini, mungkin bisa berangkat lebih dini ya, misalnya jam 1 gitu. Tadi kan bangun jam 1 terus diem dulu, karena waktu berangkat belum niat lewat sini. Jadi apa ya, pengalaman, jadi pembelajaran juga kalau misalnya mau mudik di tahun-tahun selanjutnya. Nah, kalau udah lewat pasar aman. Nanti selanjutnya di Malangbong nih, Pasar Malangbong gitu kan. Selain ada pertigaan juga ada pasar dia di sana. Udah mulai bau-bau kupling dari tadi. Gila nih, kayak touring nih. Banyak banget di depan motor nih, arak-arakan. Oh, depan ada bis ternyata yang agak lambat kelihatannya. Udah deket ke Pasar Malangbong. Let's go, let's go, let's go. Come on. Ya, dapat lah. Sip. Oke, ini target besar kita, menyalip bus di depan. Apakah bisa, saudara-saudara? Ya, masih belum. Oke, ada yang ambil jalur kiri. Apakah dia bisa? The Tiger One. Kita tiru, apakah bisa? Anjay. Oh, let's go. Greget guys. Oke, udah bisa tuh. Yang belakang udah bisa nyalip juga kayaknya tuh. Seger kalau nggak di belakang mobil tuh. Bisa bernapas dengan leluasa karena tidak menghirup asap knalpot. Ini barusan Honda Tiger keren banget, masih lincah. Wow. Ini ban Maxxisnya enak banget. Diajak serong kiri, serong kanan, cukup bersahabat dia. Kayak apa ya, lebih stabil, lebih seimbang, nyaman aja pokoknya. Nggak ada yang gesekan-gesekan dikit gitu. Udah mulai kosong. Belum menemukan teman lagi saya, karena banyak di belakang. Mungkin nanti di depan kita ketemu teman-teman lagi.
Sekarang jam 6.27, udah sampai Pasar Malangbong, udah sampai pertigaannya nih. Kita ke kanan. Dan di luar prediksi ternyata di sini sepi ya, nggak ada kemacetan sama sekali kalau saya lihat. Beneran lancar ternyata di Pasar Malangbong. Mudah-mudahan di Gentong ya abis ini sumber kemacetan lainnya. Mudah-mudahan di Gentong nggak macet-macet banget lah. Masih 6:30. Nggak tahu nih nanti ada buka bersama apa enggak nih sama teman-teman Jarum. Kemarin sih ada di grup WhatsApp, ada wacana untuk buka bersama. Oke, kita masuk Kabupaten Tasikmalaya. Dari tadi Malangbong sampai sekarang relatif lancar teman-teman, bahkan cenderung sepi kendaraannya. Dan ya alhamdulillah, jujur aja saya itu awalnya berniat lewat Ciwidey itu karena nggak mau mengalami macet-macetan gitu kan. Jadi lebih baik muter, nggak apa-apa muter, yang penting nggak macet. Karena energi macet-macetan lebih banyak dibutuhkan daripada kalau energi untuk muter. Kalau buat saya ya, walaupun muternya ada lebih dari 100 km misalnya lewat Cidaun, tapi ternyata enggak separah itu juga sih. Karena saya berangkatnya jam 2 juga kali ya, jadi udah relatif sepi. Dan ya walaupun macet masih bisa gerak lah, selap-selip gitu. Ini udah masuk Gentong. Dan jujur aja kalau buat saya sih momok kemacetan yang paling menakutkan itu ya di Limbangan. Tapi tadi udah bisa ngelewatin tuh, masih bisa gerak juga. Ada hikmahnya juga sih dari keputusan saya kali ini. Ya kalau misalnya ada tantangan di depan ya hadapin aja, barangkali nggak semenakutkan itu. Dan percaya diri juga, harus yakin, oh nggak apa-apa lah, bisa, nggak seserem itu kok. Mungkin teman-teman kalau lihat video motovlog saya ya, nanti saya cantumkan playlistnya di pojok kanan atas. Nah, itu kebanyakan saya tuh berangkat dini hari. Karena apa? Karena nggak mau menghindari menghindari kemacetan. Nah, termasuk ini juga saya berangkat jam 2, salah satu ikhtiar untuk menghindari kemacetan. Dan ya alhamdulillah keputusan saya, menurut saya keputusan yang tepat untuk ngambil jalur sini. Karena bisa mangkas waktu kan, lebih cepet juga nyampe rumahnya. Dan ngerasain sensasi atau vibes dari arus mudik lebaran tahun 2023. Jujur aja saya mengalami mudik itu sejak 2021 ya, karena tahun itu saya mulai bekerja di luar domisili saya. Dan selama 2021 dan 2022 itu kan COVID ya, jadi waktu itu belum terlalu ramai untuk arus mudik ya. 2021 agak sepi dan bahkan dilarang. Ada pengecualian sih. Dan 2022 kemarin udah mulai boleh tuh. Cuma masih ada syarat untuk tes antigen dan ada syarat vaksin dan sebagainya lah. Nah, berarti ini adalah dan di 2021 serta 2022 itu saya mudik menggunakan moda transportasi kereta api. Karena waktu itu bisa menang war lah ya, istilahnya gitu ya. 2021 nggak banyak, 2022 ya walaupun kalah war untuk kereta yang langsung, tapi saya langsung gerak cepat untuk membeli tiket yang terusan gitu. Jadi dari Jakarta ke Bandung dulu, dari Bandung sambung tuh sampai Banjar.
Nah itu bisa tahun lalu. Pas tahun ini saya terlalu gampang menyerah waktu war tiketnya. Jadi begitu nggak dapet yang langsung, kereta yang langsung yaitu Serayu, saya ya udahlah gitu, pakai motor aja gitu, nggak mikir atau berjuang dulu untuk dapet tiket yang terusan. Berarti ini adalah mudik pertama saya yang nggak pakai kereta. Mudik pertama saya yang menggunakan motor. Dan ini menurut saya sesuatu yang perlu dikenang, karena harus bangga dong orang mudik tuh menjaga tradisi. Kita punya tradisi untuk balik kampung. Setiap orang yang bekerja di perantauan harus ingat untuk kembali ke daerah asalnya saat hari raya. Wah, bagus banget tuh. Mungkin selama perjalanan dari Bogor menuju Pangandaran, salah satu spot terbaik di sini doang sih, sama tadi Gentong. Cuma Gentong bagusnya kelihatan kalau dari arah Tasik menuju Bandungnya, bukan dari arah yang saya lewatin ini. Oke, gimana nih teman-teman cerita mudiknya? Boleh dong diceritain mudik dari mana ke mana, terus pakai apa, terus berapa jam yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Boleh ya share di kolom komentar, biar kita juga sama-sama lihat pengalaman orang lain. Ciawi ini biasanya menjadi titik kemacetan saat volume kendaraan ramai. Tapi saat ini tidak separah seperti biasanya, atau mungkin memang belum kali ya. Perlintasan kereta yang tidak rata ini sering menjadi sumber kemacetan. Adanya persimpangan juga seringkali membuat kendaraan terhenti di sini, di Ciawi. Alhamdulillah saat saya melintas ini, lalu lintas berjalan dengan lancar, bahkan cenderung lengang. Oke, udah masuk Raja Pola nih di Kabupaten Tasik. Masih jam 7 dan kosong juga. Sebentar lagi masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Ciamis manis manjing, apa sih? Ciamis manis manjing Ciamis manis manjing dinamis ya. Nah ini dia perbatasan Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Dari Raja Pola masuk kita nih. Selamat datang di Tatargaluh, Ciamis. Kita masuk Kecamatan Cihaur Beauty atau Cihaur Beti. 7.20 sudah sampai di Ciamis kota nih. Ini sebelah kanannya apa nih? Masjid Agung Ciamis. Oh ini ya Masjid Agungnya. Ini kantor bupati. Ini alun-alunnya lagi revitalisasi ternyata nih. Baru tahu saya. Padahal udah bagus ya. Cuma mungkin bakal lebih bagus. Nah ini udah mulai terlihat. Wow, merayap nih kendaraannya. Terlihat sih ada yang dari Bandung dan sekitarnya. Wow, panjang sekali. Panjang sekali. Masuk mas, masuk. Yuk masuk ya. Sampai alun-alun Kecamatan Cisagani. Wih, ambulansnya banyak banget. Ini ada antrian karena ada persimpangan. 7.40. Mungkin nanti 8.30 sampai rumah ya.
belok ya? Belok gak sih? Enggak, oke. Sejauh ini masih aman sih, kondisi perut saya, kondisi tubuh saya. Karena tadi sebelum berangkat tuh sarapan super bubur, sosis 3, terus makan pisang 1, terus kerating deng. Terus tadi sahur di Bandung makan roti secuil, terus apa, sosis 3 lagi, sosis rasa ayam, terus apa lagi ya, pisang 1 buat potasiumnya, sama apa ya tadi, oh minum susu apa ya, yang hambar itulah pokoknya, yang enggak apa ya, yang enggak baik-baik aja tuh lebih ke leher dan kepala ya, karena ini nahan helm sama GoPro nya yang agak berat. Yang lain-lainnya aman sih, kondisi nggak ngantuk-ngantuk banget, karena kan apa ya, harus menuntut banyak fokus gitu untuk nyalip, untuk jaga keseimbangan, untuk kontrol jarak, jaga jarak gitu kan, perlu energi dan fokus yang ekstra. Jadi itu yang bikin nggak ngantuk. Tadi sempat juga ngantuk waktu di sekitaran Tasik ya, di Raja Polah atau di mana gitu. Waktu jalanan lurus terus kosong, nah itu agak ngantuk kalau kayak gitu. Cuma ya tipsnya biar nggak kebawa ngantuk, biasanya nyanyi-nyanyi sih saya, teriak-teriak gitu kan, jadi nggak ngantuk lagi. Ya konsekuensinya kerongkongan jadi kering gitu, jadi haus. Mana ya, minum masih ada sih sebetulnya, cuma males gantinya itu loh. Nanti Syawal makan-makan kan enak, kecuali teman-teman yang mau puasa Syawal juga kan boleh tuh 7 hari. Nah ini sudah masuk kota Banjar, Banjar Patroman. Apakah kita lurus atau belok kanan ya? Oh bisa belok kanan, belok kanan aja, boleh motor masuk. Bisa kan? Bisa tuh, motor mah boleh. Oh, ini masih belum beres juga ya perbaikannya. Jadi nggak tahu saya bus kalau mau ke terminal gimana ya, apa muter dulu jauh gitu, atau nggak masuk terminal sama sekali, nggak paham saya. Oh tapi ini ada tuh bus. Dan menuju perbatasan kota Banjar nih udah lumayan, ya nggak kelihatan lah ya, mungkin kelihatan 3-4-5 pemudik. Nah ini pakai bantal nih enak nih, biar gak sakit kena bumper tuh. Oh karena bertiga juga. Nah itu barusan tikungan yang termasuk ekstrim di kota Banjar. Nah alhamdulillah lancar ya Allah. Sejauh ini ya masih ada berapa, 20 enggak 18 mungkin kilometer. Nah ini kalau sebelah kanan teman-teman bisa lihat itu ada semacam tanggul gitu. Itu dulunya rel kereta api dari Banjar ke Cijulang, Pangandaran.
Katanya sih mau direaktivasi, masih pembebasan lahan, tapi nggak tahu prosesnya sejauh mana. Kayak udah nggak ada kabar aja gitu sampai sekarang. Nah ini jalan udah dilebarin nih. Oh, cuma nyampe sini aja. Cuma bagus lah, itu jalan yang sering rusak, yang sering bergelombang gitu. Oh ini biasanya kalau cerah pegunungannya kelihatan tuh, cuma lagi kehalangan awan, kabut. Jadi ini adalah video kedua saya ya dari Bogor ke Pangandaran via jalur Nagreg. Saya juga pernah pulang lewat ujung genteng dulu, terus ke Agrabinta sampai Cidaun, tembus Pangandaran. Pernah juga lewat Ciwidey, tembus Cidaun. Tiap jalur ada karakternya masing-masing. Jadi gimana mood, gimana waktu, gimana kebutuhan aja kalau misalnya pulang mau lewat jalur mana. Tapi ya kalau yang cepet ya jelas lewat jalur inilah. Nah kalau jalur yang tadi itu kan muter. Pengen tahu jalan juga sih saya sebetulnya. Kalau udah tahu kan, oh jadi bisa cerita ke orang gitu. Oh jalan sini bagus, jalur kesini juga keren-keren. Saya mau isi bensin dulu kayaknya, walaupun sisa setengahnya, biar nanti hari-hari ke depan gak usah antri di pom bensin lagi, karena nanti pasti berebut sama pemudik. Oke, kita isi dulu. Oke, udah isi full lagi teman-teman. Jadi barusan isi full 35.000 dari full. Terus isi berapa ya? 50 apa berapa ya tadi? 55 deh, 55 tambah 35. Nah, tuh berapa tuh? 90.000 lah ya. 90.000 untuk jarak ya 300 km. Nah, menurut teman-teman boros apa irit? Nah ini jembatan Ciputra Haji mau direvitalisasi ya, mau dilebarin jalannya, jembatannya maksud saya. Cuma udah mulai kelihatan berprogres sih dibanding sebelum-sebelumnya. Dan kita secara ofisial sudah masuk di Kecamatan Banjarsari. Ini kantor kecamatannya. Kalau sebelumnya kantor kecamatannya itu di dekat alun-alun, cuma udah direlokasi karena untuk pembangunan masjid ya, masjid yang belum jadi, Masjid Raya Banjarsari. Nah ini Pul Budiman nih. Pul Budiman, Agen Budiman dari Banjarsari. Nah saya sering naik dari situ ya, kadang-kadang di situ atau di pasar, gimana pengennya aja. Berarti terakhir saya pulang tuh bulan apa ya, Maret ya. Maret juga pulang sih kemarin, yang pulangnya lewat Ciwidey itu. Nah harusnya sih nanti di dekat pasar tuh udah rame, karena banyak yang udah mulai belanja menjelang hari raya. Banyak yang belanja baju, belanja kebutuhan dapur. Ya alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya kita refleksi ke belakang, kita pernah mengalami masa-masa sulit di pandemi COVID-19 mulai tahun 2020,
2021 sampai 2022. Dan secara resmi memang belum dinyatakan berakhir pandemi ini, tapi kita lihat sih dari kegiatan sudah banyak yang membuka masker. Dan ya walaupun kasus masih ada, tapi angka kematiannya menurun karena angka vaksinasinya sudah lumayan banyak, sehingga diperkirakan sudah tercipta kekebalan komunal. Jadi udah pada kebal lah ya. Jadi istilahnya ya mungkin banyak di kita yang udah kena covid tapi kitanya udah kuat gitu, karena kita udah banyak vaksin, mulai dari 1, 2 booster dan booster 2. Ini alun-alun Banjarsari. Nah kalau di depan ke kiri ke Lakbok. Nah ini kalau sore nih jadi macet banget nih. Nah ini persimpangan yang bikin macet biasanya. Ini di depan kita udah ngelewatin pasar. Tapi belum terlalu ramai ya. Sekarang jam 8. Mungkin besok atau lusa lebih rame. Besok tuh 20, lusa ya mungkin besok. Terus sekarang juga udah mulai rame. Oke teman-teman, sudah 300 km jarak kita tempuh. Sekarang jam 8.13. Jadi perjalanan mudik, arus mudik tahun 2023 saya dari Bogor sudah selesai karena rumah saya sudah sampai. Dan menjelang Idul Fitri, saya dari lubuk hati yang paling dalam ingin meminta maaf untuk teman-teman. Barangkali selama menonton video saya ada perkataan atau komentar saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan jangan lupa di momen Idul Fitri ini, selain kita harus minta maaf, kita juga harus proaktif memaafkan. Memaafkan siapapun yang mungkin pernah menyakiti kita, atau perkataan dan perbuatannya pernah tidak berkenan di hati kita. Karena memaafkan itu penting, memaafkan itu baik untuk kesehatan jiwa kita. Karena kalau kita tidak memaafkan, apalagi kita memaafkan harus ada syaratnya orang minta maaf, itu kita nggak akan pernah selesai. Jadi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan kemenangan teman-teman. Saya Rianto pamit undur diri. Video kita sampai sini saja. Kalau teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.